Ada yang mau tanya, feel free. Mumpung Samuel lagi bisa diganggu, biasanya dia itu menyepi di gunung. Jadi eh, mumpung mumpung dia lagi baik sih. Halo, nama saya Coki. Halo. Iya. Halo Halo. Yogi, apa kabar? Oke, Baik. bro. Nah, gue kan biasa di dunia saham dan ETF ya. Jadi kripto ini baru, Python sih juga baru belajar lah. Tapi intinya lagi mendalami ini juga ada proyek-proyek kecil nih sama Ijul sama Eli. Nah, sebenarnya kalau kripto ini ekspektasi trading objektif kita apa sih? Artinya gini, returnnya sebenarnya berapa sih yang kita harapkan, kemudian Sharpe ratio atau mungkin drawdown yang kira-kira acceptable, tradable gitu in the market. Sebenarnya strategi performance kayak gimana sih? Tergantung strategi sih. Soalnya kalau kita buy and hold saham, misalnya kita buy and hold, ya kita beli reksadana indeks lah. Kita kan kalau market crisis, ya versi ekstrimnya ya paling 60-70%. Kalau kita kebetulan kayak tahun 98 kemarin ya kan bisa sampai 90% lebih itu ngeri. Nah, tapi kalau di kripto nih uniknya apa yang terjadi di pasar saham dalam 10 tahun, even 15 tahun, di kripto ini terjadi dalam waktu sebulan tuh. Kayak nyampe bro. Jadi rasio itu panjang. Jadi what happens in the market, yang ada di market yang tradisional itu terjadi di kripto sangat cepat. Contohnya apa? Kita bisa lihat matriksnya itu dari tingkat volatility. Kalau kita cek volatility di IHSG itu paling kita bisa expect sekitar 20% kan, on a annual basis ya. Tapi kalau kita di crypto, di annual basis itu kita bisa expect volatility lebih dari 100%. Artinya ya sangat mungkin harga itu gerak signifikan. Kalau buat teman-teman yang suka trading dalam jangka panjang, jujur aja lebih susah karena kalau trading kita kayak bikin sistem terus buy and sell-nya cuma sebulan sekali kan, itu that's really hard untuk bisa menang di crypto. Harus punya strategi yang adapt gitu loh. Jadi kalau misalnya dalam kurun waktu 15 menit sekalipun kita bisa aja predict, oke, ini doesn't work, cut everything. Nah, jadi benar-benar very agile, benar cepat, dan responnya cepat banget di market. Expected drawdown-nya kalau kita buy and hold crypto dalam konteks tahun aja kita bisa drawdown 20% kalau buy and hold ya. Tapi flip side-nya bisa dapat ratusan persen. Tapi pas drawdown ya orang susah. Masalahnya kan drawdown sama return itu dia nggak linear. Artinya orang dapat 90% sama orang rugi 90% kan beda. Orang rugi 90% mau balik lagi ke 100% butuh 1000% kan. Jadi susah jadinya. Jadi nggak linear jadinya. Jadi karena resikonya itu, karena volatility tinggi banget, jadi strategi yang sofistikated sekalipun itu drawdown, kayak monthly drawdown 30% itu ya sudah biasa, sudah wajar. Benar-benar volatile. Tapi kalau teman-teman yang disukai strategi yang long term ya bisa aja. Cuman untuk bisa ngecilin drawdown, strategi satu ya diversify. Jadi kayak misalnya ambil top 20. Kalau saya sih kasih rekomendasi mendingan ambil yang liquid aja ya kan, karena kalau yang spekulasi kecil-kecil bisa, teman-teman saya juga banyak yang dapat duit banyak beli apa tuh whole chain kalau nggak jelas duitnya, laki aja susah kalau mau replicate yang luck gitu. Tapi kalau yang systematic ya saya sih sarankan mendingan yang ambil yang liquid aja, tapi trading sistemnya yang adapt sama market tuh, yang nggak bisa kita jalanin strategi sehari sekali. Kalau bisa tiap menit jalan, mungkin kirim ordernya 15 menit sekali, setengah jam sekali, nggak apa-apa, langsung aja lah. Tapi kalau misalnya market lagi turun, harus siap-siap override, kill, control C, udah itu harus wajib. Gitu kira-kira. Dia pengen cepat cuan kali itu. Oke. Ini ada nanya lagi nih dari Julius. Gimana kalau cash out sama withdrawal
Itu caranya gimana ya? Kayak ini kayaknya yang pernah lu jelasin ke gua sih Sam, yang lu buka account di mana, transfernya gimana gitu. Nah, bisa dijelasin gitu. Itu kayaknya Verita lebih jago lah. Tapi kalau basic ya, di Indonesia kan ada exchange, kita nyebutnya exchanger lah ya. Sebenarnya bursa atau marketplace, whatever it is. Ada perusahaan-perusahaan misalnya Indodax, terus apalagi toko kripto, rekeningku, macam-macam lah. Jadi basically kalau saya pribadi, saya tuh jarang pakai bursa-bursa yang kayak begitu. Dulu aja pernah, tapi sudah ya bukan nggak rekomen, maksudnya saya kurang suka gitu, karena kurang liquid lah. Kalau saya nyarinya liquid lah. Yang kedua, kalau misalnya mau gitu gampang sih sebenarnya. Kalau misalnya di bursa yang di Indonesia ya tinggal transfer aja ke bank, nanti tinggal withdraw ke rekening bank, udah. Tapi itu bagusnya gimana? Maksudnya kan kita kan harus lihat dari sisi legitimate-nya juga kan. Apakah kita buka legitimate lah. Apakah kita buka di Indodex dulu, baru nanti kita transfer ke tempat yang lain atau gimana? Itu mungkin mekanismenya yang perlu lu jelasin. Kalau trading kripto aja paling di Indodex. Kalau Indodex sudah pasti lah itu ya. Itu godfather of cryptocurrency exchange Indonesia lah itu. Itu legit lah itu, udah pasti legit lah itu. Dan terdaftar juga kan. Ya. Memang sekarang dari sisi regulasi lagi digodok juga, tapi sudah tervalidasi lah sama regulator. Lalu kalau saya sih pribadi, tapi saya nggak sarankan orang lain. Kalau saya biasanya, kalau misalnya pakai Indodax sekalipun, beli Ripple atau beli Lumens atau even USDT, kirim ke bursa lain. Saya sih cenderung seperti itu biasanya. Soalnya biasanya bursa-bursa di luar itu lebih manusiawi fee-nya. Karena saya nggak rela kalau harus trading bayar fee 0,2%, 0,3% itu. Kalau trading ya kalau bisa nggak ada fee, ya kan? Atau kita dapat rebate ya? Atau kita dikasih duit malah. Exactly. Bantu jawab kali, untuk yang ini. Boleh, silakan. Silakan. Jadi kalau untuk buat teman-teman yang belum paham gitu ya, gimana sih cara beli kripto, itu sama aja kayak analoginya tuh kayak kalau kalian beli mata uang asing kan kalian perginya ke money exchanger kan. Nah sama seperti itu kayak di kripto juga ada exchangernya, namanya crypto exchange. Dan kalau di Indonesia sendiri memang ada beberapa yang sudah diawasi oleh Bapepti ya, jadi memang sudah under regulation, sudah terdaftar gitu under Bapepti, jadi pasti dananya aman. Cuman ya balik lagi tadi kata Samuel bener, kalau enaknya pakai crypto exchange lokal itu ya kamu bisa langsung tarik ke bank langsung gitu, bank kita langsung, deposit langsung, withdrawal juga langsung ke bank kita gitu, itu enaknya. Cuman yang pertama mungkin dari segi fee kurang kompetitif ya kalau dibandingkan sama exchange lokal, exchange global seperti Binance ataupun FTX gitu. Jadi sebenarnya tergantung preferensi sih, tapi kalau pemula biasanya tuh susah untuk belajar masukin ke exchange luar gitu, karena address-nya harus tahu, cara transfernya harus tahu gitu. Nah itu biasanya enakan pakai yang lokal langsung gitu. Kenapa tweet si Elon Musk bisa mempengaruhi pasar ya? Apakah analisis trading with Python ini juga mengolah datanya seperti ya? Ini kayaknya sentiment analysis from Twitter. Ini hot topic dari dulu ya kan? Apakah misalnya tentang komen Trump ya kan, sekarang Elon Musk. Gimana dari menurutmu Sam tentang how to approach sentiment analysis, karena kebanyakan yang gerakin kan dari sentimen. Nakal Om Elon Musk ya, suka keluar. Iya, tapi itu bermata, kalau yang dipublish sendiri sih Elon Musk tuh pisau bermata dua gitu kan. Dia sometimes kalau bilang Doge naik, itu banyak juga tuh teman-teman saya yang duitnya lipat ganda gara-gara Doge dulu. Tapi sentiment analysis bisa, tapi problem with sentiment analysis itu kan kita harus tahu source-nya. Kita nggak tahu source-nya, maksudnya kebetulan aja Elon Musk orang terkenal kan, dia langsung jadi kalau misalnya mau implement sentiment analysis, saya sih nggak pernah sih implement sentiment kalau manual ya misalnya, tapi kalau yang asli pakai Twitter saya juga belum pernah. Tapi itu pun mungkin data sampelnya pun mungkin terlalu kecil nggak sih? Dogecoin juga.
masih baru mulai kan, maksudnya nggak tahu juga itu bisa statistical significant nggak sih kayak gitu. Yang paling visible kalau begitu bikin reminder, jadi kayak Ya, alerting lah. ya interact sama API-nya Twitter. Ya. Kalau ada Elon Musk ngomong sesuatu, ada ini langsung. Ya baru ya react ya. Paling nggak kita jadi kayak advice aja sama real time analytics-nya juga. Ya, karena jujur kita sebenarnya nggak, kalau tujuannya bukan akademik, bukan teoretik, tujuannya making money. Iya. Kalau pantengin aja Twitternya Elon Musk ya sebenarnya gampang. Tapi dia nggak konsisten, sometimes good, sometimes bad, ya kan. Yeah. Nah, kalau misalnya bisa dibikin lebih sistematik ya lebih baik lah, kayak alerting segala macam. Cuman doesn't guarantee anything. Kita nggak tahu lah. Ya, nanya. Jadi kan itu kan kalau Elon Musk yang kemarin kan turun bisa sampai 36%. Ada lagi yang lebih worrying kan kejadian yang di China. Yang China itu mau buat apa sih? Yang di crypto tuh di China kan jadi Central Bank Digital Currency. Yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kan baru kejadian kemarin. Nah, future-nya kayak gimana? Itu satu. Yang kedua, dan kalau misalnya memang lihat sifatnya seperti itu, si kripto kan berarti high risk high gain, mirip-mirip sama forex kan berarti ya. Nah, berarti kan yang bisa kita tarik manfaatnya kan berarti hanya di sisi trading kan, kita sebagai trader. Nah, kemudian kalau trader berarti kita bergantung sama volatility kan. Nah, kalau di kripto ini fixnya kira-kira berapa ya rate-nya? Kalau kayak di saham kan 16 sampai 20, kalau di kripto ini berapa kalinya? Saya nggak tahu gambarannya. Kalau dikasih tahu angkanya juga kan sekarang fixnya sekitar 85%. Wow. Tapi 2 tahun 3 tahun lalu sampai 120%-an. Jadi tinggi banget, sangat tinggi. That's why institutional investors masuk semua, bro. Itu sekarang udah common knowledge lah ya. Institutional investors itu udah bisa cari lah, udah banyak lah sekarang institutional investor. Even market maker di dunia yang tradisional tuh udah mulai masuk. Lalu isunya CBDC. CBDC sih mungkin kalau Bang Lely positif kali ya. Kalau aku cenderung negatif dalam artian CBDC itu bukan mencakup soal kripto aja. CBDC itu mencakup soal kehidupan kita semua. Karena kalau sampai CBDC itu ada, artinya satu ya, integrasi yang paling simpel, yang namanya bank itu technically nggak diperlukan lagi. Bank yang fungsinya sebagai tempat simpan duit ya, dan dia kasih kredit tuh ya. Kreditur debitur relationship-nya bank yang kayak Bank BCA, Bank Mandiri itu sudah nggak relevan lagi nanti. Yang satu itu, mungkin mereka akan bisa beralih ke fungsi bisnis lain. Tapi yang kedua akibatnya, bayangin aja setiap transaksi kita mau beli apa? Mau beli permen. Kita mau beli permen Bank Indonesia tahu loh. Kan nggak lucu kan? Kita mau beli privacy ya. Hilang privasi kita. Jadi kebalik. Jadi CBDC itu soal bikin privasi kita, bukan soal itu. CBDC itu untuk bikin sistem lebih efisien yang dijual sama para bank sentral kayak Bank of China ya kan. Terus BOC terus kayak the Fed itu yang dijual adalah efisiensi sistemnya mereka. Right. Tapi yang terjadi itu bayangin dunia di mana kita mau ngapain, kita mau beli keluarin Rp2.000 aja, itu pemerintah tahu. Bayangin, mau nggak tinggal di tempat kayak gitu? Kalau gua personally sih nggak suka, ya kan? It's kind of like China with all things human violence. Ya. Karena China sekarang, walaupun dia mau ada CBDC, tapi sistem mereka sekarang itu sudah kayak CBDC. Artinya apa? Memang udah dari lama sih itu. Iya, kayak WePay ya kan, terus kayak Alipay. Mereka kan di-require sama pemerintah kasih data langsung secara transparan, nggak ada due process-nya. Jadi technically mereka sudah nggak jauh beda sama CBDC. Kalau pemerintah kita, mungkin pemerintah kita bisa lihat data kita, transaksi kita ngapain. Tapi kalau kita pakai cash, kita beli pakai cash, pemerintah nggak bisa tahu kita beli apa. Bukannya kita mau berbuat kriminal ya, saya juga nggak suka berbuat yang aktivitas kriminal, tapi ini kan hidup saya, ngapain kok kamu harus tahu hidup gua apa ya? Tapi kan doesn't make sense kan. Nah kalau di crypto itu 180 degree, ya benar-benar kebalikannya. Yang dikejar sama crypto itu bukan sekedar efisiensi,
gimana kita punya satu uang, nggak harus mata uang ya, bisa aja token. Token itu bukan mata uang, tapi merepresentasikan suatu nilai untuk ditukar ke barang lain. Kalau Bitcoin dia mau solving masalah sistem pembayaran. Jadi kalau misalnya kita mau bayar, walaupun sekarang Bitcoin transfer fee-nya mahal banget, kayak udah nggak masuk akal lah, fee-nya mahal banget. Tapi dengan kita Bitcoin itu dia menggunakan dia nggak fully anonymous, tapi dia pseudonymous. Artinya pada saat kita kirim dari wallet kita keluar, itu sebenarnya nggak ada nama kita, nggak tertera nama kita, tapi orang bisa menggunakan blockchain tracker untuk cek nih sumber duitnya dari mana, itu bisa. Tapi nggak persen nama kita tuh ada di publik. Udah di-solve juga sama Monero dan lain-lain. Jadi poinnya itu yang jadi chain analysis itu kan ada company juga itu kalau nggak salah ya. Ya, chain analysis. Nah, CBDC, gue balik CBDC lagi. CBDC, menurut gue kalau CBDC sampai ada dan orang sadar CBDC itu menghapus privacy kita, kalau sekarang kita privacy kita kehapusan kita nggak tahu. One day CBDC ada, privacy kita tuh hilang total, men. Nggak ada, privacy kita tuh sudah hilang sama sekali. Kalau misalnya menurut gue dengan ada CBDC itu akan bikin orang sadar the value of cryptocurrency. Nggak harus Bitcoin ya, bisa apa aja. Bitcoin itu hanya kayak nenek moyangnya, seperti TCP/IP. Kita nggak tahu nanti dia bisa seperti apa nanti industri ini. Tapi this is the baby dan ini tuh real, man. Kalau siapa tuh Andreas, dia sebutnya di Internet of Money. Jadi yang kita involve sekarang ini, mungkin teman-teman nggak suka trading, but that's fine, nggak suka trading. Mau perlakukan cryptocurrency sebagai mata uang, bisa. Ada kok, even ada kok hosting provider untuk server yang terima cryptocurrency. Ada kok, tergantung preferensi aja. Sekarang cryptocurrency itu udah mainstream banget. Tapi kita di sini dari komunitas Quartz ID tujuannya trading. Saya specifically bilang kita ini traders. We're not investor. Kita nggak mau pegang jangka panjang. Kita bukan beli lukisan buat dipegang bertahun-tahun. Kita beli barang mau jual. Kalau misalnya sekarang beli, jual ketik ya lebih baik trading. Tapi the value of cryptocurrency itself itu matters so much, especially buat saya sih personally ya. Itu, thank you. Okay. Let's put Samuel Otomo for Trump for next election ya teman-teman, kalau ya udah terlalu politisi jadi kita harus batasin sih. Enggak, tapi aku setuju sih yang dibilang Samuel kalau mengenai masalah privacy itu kan mungkin kita sekarang nggak aware kan, kayak misalnya Facebook juga itu nyimpen data kita, nggak tahu mau diapain gitu kan. Terus tapi ini sekarang government gitu, it's quite scary kan. Kalau Facebook mungkin mereka third party yang mungkin ya semi-semi lah, walaupun dimanfaatkan juga datanya untuk yang lain kan. Tapi sama aja sebenarnya kan, kayak Tokopedia juga kan bakalan kalau untuk recommendation engine kalian pasti di vektor kalian, maksudnya kayak matrix kalian itu kan ada di situ. Dan itu di kayak similarity itu kan dari mana dia similarity Samuel dengan gua, berarti data Samuel diakses, data gua diakses untuk kepentingan mungkin si Julius gitu, sort of like that. Dan itu yang lebih parahnya kalau government kan, jadi setelahnya semua kegiatan dimonitor, karena dari financial transaction mereka bakalan dapat semua sih. It's my opinion ya. Tapi ada goodnya karena efisiensi, tapi ada bad side-nya juga gitu. Nah, kripto ini hanya ngasih alternatif, which is good kan, ya kan? Jadi setelahnya banyak alternatif lebih baik kan. Jadi kalian bisa pelajarin, hanya butuh literasi gitu kan. Hanya kita harus belajar ini sebenarnya barang apa gitu, nggak usah skeptis di awal juga gitu. Nah, kalau memang untuk trading ya oke lah ya, volatility-nya 60-80% gitu loh, which is Wall Street suka banget itu. Betul. Kata Samuel. Sangat suka. Karena kalau misalnya kayak apa ya, kayak siput juga ya nggak bisa untuk trading gitu ya, kita harus long hold. Mungkin ada teman-teman yang udah sepuh punya strategi yang works di stock market, bawa aja gitu. Bahasanya ini kayak Wall Street sekitar 40 tahun yang lalu nih. It's quite immature, but ya bagus lah untuk opportunity ya itu sebenarnya sih. Dan yang aku lihat ya bukan hanya di kripto sih, misalnya kayak di blockchain dan everything itu
itu dunianya para geeks itu untuk main-main, gue lihat ya. Very bebas gitu loh. Lu mau ngapain aja di situ, kalau misalnya ada ide lu bisa implement gitu. Ada API, ada inovasi yang lain, lu bisa bikin smart contract, apapun lu mau bisa gitu loh. Itu dimana dunia dimana geeks itu shine, makanya gue suka gitu. Kalau misalnya di dunia financial institution yang biasa ya, yang pinter-pinter itu jadi kacung gitu loh. Nah, ini contohnya kayak SBF gitu kan. Itu kan orang-orang pinter lah ya nggak Sam? Jadi selain dia, tapi dia billionaire gitu. Karena dia punya mindset yang memang gimana teknologi ini ya. Jadi ini ya para teknologis bisa jadi something ya, kerja sama orang finance juga fine, orang mathematical juga bisa bikin innovation. Jadi terbuka sih, ini kayak war zone untuk competition buat improving our technology and innovation. Itu sih kalau dari aku yang lihat ya. Dari aku sih udah, mungkin Velita mau last pesan terakhir atau gimana? Ya, thank you sih untuk Ya, thank you untuk teman-teman yang udah join. Thank you juga buat Feli dan Samuel, juga untuk Quans dan Saifin. Buat yang kepo banget soal Bitcoin dan crypto yang belum masih awam, itu bisa langsung aja belajar di coinvestasi.com. Kita juga frequently selalu bikin course, jadi kelas-kelas untuk pemula, untuk tahu apa sih teknologi Bitcoin, teknologi blockchain, Bitcoin dan lain-lain itu. Bisa langsung aja head over ke coinvestasi.com atau follow Instagram kita. Begitu sih. Itu aja dari aku. Thank you Welly, thank you teman-teman semua, thank you Sam. Have a good weekend.